Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali dengan materi berikutnya. Masih bersama saya Walidatus Solihah. Materi berikutnya yaitu kalau sebelumnya kita sudah dengan membuat soal, memasukkan ke dalam question bank, membuat kategori soal. Nah, sekarang kita buat ujiannya. Oke. Nah, membuat ujiannya, masuk kembali, login ke dalam LMS kita, kemudian masuk ke course. Nah, misalkan kita buat ujiannya di topik terakhir ya. Ini kita ganti jadi ujian. Jangan lupa kalau kita mau edit, nah, tombol gerigi diklik, kemudian turn editing on. Nah, turn editing on, kita ke topik 4, misalkan kita beri nama UTS ya, UTS. Kemudian kita beri tentunya soalnya ya. Nah, caranya kita tambahkan activity. Di sini klik add an activity, kemudian kita pilih yang quiz. Walaupun namanya ujian, tapi di Moodle itu defaultnya quiz gitu ya. Oke, kita klik quiz, kemudian add. Nah, ini nama ujiannya misalkan UTS semester ganjil ya, misalkan seperti itu. Kalau mau diberikan deskripsi, misalkan petunjuk apakah harus tutup buku apa dan seterusnya ya, bisa dituliskan. Kemudian yang penting adalah kita harus menuliskan waktu, timing ya, kapan soal dibuka dan seterusnya. Open the quiz, kapan soalnya bisa diakses oleh peserta. Kalau kita enable, kalau kita disable berarti sepanjang hayat sepanjang Moodle-nya masih ada, nah ini bisa diakses ya. Tentunya kalau ujian kan dengan waktu tertentu ya, maka di sini kita klik enable. Misalkan ujiannya tanggal 30 Maret jam 8 ini 00, lalu misalkan ujian jam 8 sampai jam 10. Nah, berarti kita close quiznya itu bisa jam 10, bisa juga jam 10 lewat sedikit. Nah, biasanya saya kadang suka lebihkan sekitar 10 menit untuk memberikan waktu. Jadi kan kadang kalau ujian jam 8 sampai jam 10, lantas kita setting open dan close-nya jam 8 sampai 10 juga, maka sebetulnya peserta atau siswa itu tidak punya waktu 120 menit. Dia punya waktu kurang dari itu. Ya kan, misalkan bisa saja pada saat awal itu kita mereka heboh sendiri atau mencari koneksi internet dan seterusnya gitu. Jadi kita perlu berikan perpanjangan waktu. Nah, ini perpanjangan waktu ya diserahkan kepada pengajar masing-masing ya, tentunya mau memberikan waktu berapa. Intinya adalah kuis ini available atau bisa diakses dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, adapun pengerjaan kuisnya bisa kita atur di time limit. Jadi misalkan soalnya dibuka dari jam 7 misalkan sampai jam 10 lewat 10. Tapi waktu untuk mengerjakannya misalnya di sini hanya 100 menit gitu ya. 100 dari jam 7 sampai jam 10 kan 3 jam ya. 3 kali 180, 190 menit. Tapi nah, anak-anak hanya mengerjakan atau peserta hanya bisa mengerjakan selama 100 menit. Misalkan peserta itu buka soalnya jam 7.30, ya berarti 100 menit dihitung dari 7.30. Nah, kalau ini tidak dihidupkan, di disable saja time limitnya, berarti siswa punya waktu dari jam 7 sampai jam 10.10, 3 jam 10 menit. Nah, ini jadi ini bebas saja. Kalau kita mau memikirkan koneksi internet ke mereka biar ada kesempatan untuk cari-cari dulu, ya mungkin bisa kita berikan waktu yang lebih panjang untuk open dan close quiz. Nah, jadi open dan close quiz ini adalah waktu bisa diakses kuis tersebut, bisa kelihatan available ya. Kalau time limit untuk membatasi waktu mengerjakan. Ya, ini beda.
Kemudian when time expire, ketika waktunya habis bagaimana? Nah, open attempt, jadi yang lagi mengerjakan itu otomatis tersubmit. Jadi baiknya kita pilih pilihan yang ini, karena pilihan yang lain itu ada grace period, maksudnya ada waktu tambahan untuk submit. Kemudian kalau yang terakhir malah lebih agak kejam ya, attempt atau yang sedang atau yang sudah diisi, attempt must be submitted, harus dikumpulkan sebelum waktu berakhir, atau kalau tidak disubmit juga, tidak dikumpulkan, maka tidak dihitung. Ya bisa saja sih kita berikan pilihan ini, itu diserahkan kembali kepada pengajar ya. Misalkan di sini saya ambil open attempt, submitted automatically. Kemudian ada menu berikutnya yaitu grade. Grade ini kategori dari grade ada and categorize. Kalau kita mau lihat di sini ada di gradebook, jadi kita atur di gradebook ya, tapi secara umum ini tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kalau ada grade to pass ya semacam KKM mungkin ya, kalau ada yang mau langsung dihitung di sini, tapi biasanya kan tidak semudah ini ya, agak kompleks perhitungannya. Kemudian attempt allow, artinya peserta dapat mencoba ujian ini berapa kali. Kalau unlimited artinya misalkan percobaan pertama dia dapat nilai 60, dia coba lagi tidak bisa dapat nilai yang lebih baik. Nah itu tergantung pengajar semua mau seperti apa. Nah misalkan saya ambil 1 kali saja, jadi supaya dia tidak bisa mencoba lagi gitu ya. Kalau seandainya 3 kali, nah di sini ada grading method, artinya nilai yang diambil yang mana, bisa nilai bisa nilai tertinggi, nilai rata-rata, atau nilai pertama dia mencoba, atau nilai terakhir bisa juga. Jadi bisa dipilih highest grade nah, atau average atau yang lain. Nah kalau hanya 1 kali ya, pilihan tadi tidak ada tuh ya. Misalkan kita pilih 1 kali saja. Kemudian layout. Nah layout ini adalah tampilan ke peserta. Apakah setiap halaman baru hanya keluar 1 soal saja, every question, setiap new page. Nah kalau kita pilih setiap 2 pertanyaan, berarti nanti kalau pertanyaan ada 20, nanti siswa harus membuka 10 page ya. Jadi kalau koneksi internet terbatas, jangan pilih yang every question, kasihan lama terbuka nanti. Nah ada lagi yang pertama, all question on one page ya. Kalau ini sih ya kalau mau nyontek jadi gampang ya, mungkin seperti itu kali pertimbangannya ya. Nanti bisa dipertimbangkan, atau bisa juga setiap 40 pertanyaan gitu ya, jadi pertanyaannya ada 200 gitu ujian, setiap 40 ya bisa juga. Nah ini every question atau every 2 question, misalkan kita pilih every 2 ya, kita klik show more. Nah di bawah ada lagi navigation method. Nah ini penting juga, ada 2 pilihan, free dan sequential. Free ini artinya siswa bisa bebas berpindah dari pertanyaan 1. Misalkan dia bisa jawab pindah ke halaman 2. Oh nggak bisa jawab nih, oke, pindah ke halaman 3, 4 dan seterusnya. Nah pertanyaan 2 tadi kan belum dijawab, nah dia bisa kembali lagi ke halaman 2. Jadi ada kalau navigasinya bebas, dia bisa ke nomor berapa saja, terserah dia gitu ya, bisa kembali. Nah kalau navigasinya yang sekuensial, dia tidak bisa kembali. Jadi kalau dari halaman 1 ternyata kan tadi ada 2 soal, ada soal kedua belum dijawab, masih kosong, tapi dia sudah ganti halaman ke soal berikutnya, maka yang di halaman 1 tadi jadi kosong, tidak bisa si siswa itu kembali ke halaman sebelumnya. Nah ini untuk navigasi yang sekuensial gitu ya. Oke, sementara saya pilih yang free dulu. Nah layout sudah selesai, kita lihat question behavior. Nah shuffle within question. Nah kalau kita punya soal banyak di bank soal tadi, ya ada baiknya kita pilih yang yes. Tapi terkadang untuk di sekolah misalkan sudah ada nih semacam kisi-kisi gitu ya. Jadi pertanyaan pertama harus mengenai trigonometri misalnya. Ya mungkin
tidak bisa di-shuffle gitu ya, karena siswa harus sama semua misalkan, ya pilih yang no kalau begitu. Jadi tidak diacak. Jadi pertanyaan pertama khusus trigonometri, pertanyaan kedua misalkan dimensi 3, pertanyaan keempat bangun ruang dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau kita punya banyak soal, nah alangkah baiknya kita pilih shuffle, diacak. Tuh, jadi nanti antara siswa yang satu dan siswa yang lain, pertanyaan nomor 5 itu bisa jadi beda. Gitu ya, bisa jadi beda karena tadi diacak urutannya. Itu shuffle within question. Kemudian ini pilihan ini biasanya tidak perlu kita otak-atik gitu ya. Yang berikutnya itu review option. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini adalah review. Jadi di attempt. Kalau kita checklist artinya ya peserta bisa melihat sudah sampai pertanyaan sebelumnya, misalkan dia sudah submit. Nah, bisa lihat tuh hasil jawaban dia. Oh, jawaban dia C. Kemudian kita checklist juga whether correct. Oh, C-nya salah gitu atau C-nya benar. Nanti jadi ketahuan. Terutama kalau kita mau adakan remedial, ya kalau kita rencana mau dengan soal yang sama, ya berarti ini seharusnya tidak boleh dilihat gitu ya, seperti itu. Kalau mark ini adalah nilai yang diperoleh siswa, ini spesifik feedback. Kalau ada jawabannya seperti tadi ya, ada feedback ya, misalnya jawaban C salah, jawabannya benar D, ya ketahuan ya kunci jawabannya ya, apalagi ini right answernya diberikan semua gitu. Jadi kalau saran saya ini semua dikosongkan, misalkan siswa hanya perlu melihat nilai akhir saja, berarti tinggal di checklist satu saja di situ marknya. Kemudian ini after the attempt, artinya setelah siswa submit, setelah nyoba dapat nilai gitu kan. Kemudian kalau kolom pilihan berikutnya adalah later, while the quiz is still open. Jadi nanti selama kuisnya masih dibuka, tadi kan dibukanya dari jam 7 sampai 10.10 ya, artinya dia bisa lihat nilai misalkan, berarti ini. Atau dia bisa lihat hasil yang dia peroleh ya. Kalau tujuannya tadi untuk latihan ya bisa kita pilih semua ya, supaya ya siswa bisa belajar. Tapi kalau untuk ujian mungkin baiknya tidak. Kalau nilai pun tidak diberitahu ya tidak masalah gitu ya. Jadi tinggal dihilangkan saja checklistnya. Jadi mereka tidak tahu dapat nilai berapa. Ya mungkin nanti mau ditambah gitu ya atau bagaimana. Kemudian setelah kuisnya ditutup, nah setelah kuisnya ditutup masih bisa nggak melihat nilai? Oh masih, atau nggak usah lah gitu. Tadi kan udah misalnya. Oke, kita buat seperti ini misalkan. Untuk review option ya, ini bebas saja. Jadi tujuannya tadi seperti itu. Kemudian ada appearance, ini maksudnya decimal show the user picture ya, ini nggak perlu juga decimal place. Tapi kalau mau lihat anaknya misalkan nanti di daftar nilai ya di gradebook seperti apa ya, ini kita bisa small image atau large image gitu. Tapi kalau nggak perlu gitu ya nggak usah. Decimal place maksudnya nanti ada 2 angka di belakang desimal kemudian sama. Lalu kita pilih yang berikutnya adalah extra restriction on attempt. Nah, extra restriction ini pertama ada password. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan ujian tanpa tahu passwordnya, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa berikan password, misalkan ujianku, seperti itu. Klik tombol yang gambar mata kalau mau melihat tulisannya. Kalau kita mau edit tinggal klik gambar yang pensil. Nah, ini require password ujianku. Kalau misalnya ini tidak diisi, berarti begitu waktunya ujian tinggal klik tadi soalnya langsung mulai. Kemudian require network address, kalau mau diambil network address tertentu gitu ya, ujiannya harus di tempat tertentu ya, ini harus diisi. Kalau enggak ya enggak usah. Kemudian ada browser security, kalau none tidak ada keamanannya ya enggak jadi masalah juga. Yang berikutnya pilihannya full screen pop up. Kalau full screen pop up ini nanti dia taskbarnya itu di komputernya menghilang gitu ya, ketutup ya, seperti itu. Misalkan kita pilih saja, nanti kita coba. Kemudian
ada overall feedback, mau diisi bisa, tidak juga nggak jadi masalah. Kemudian yang penting lagi ada mungkin ini restrict access ya. Nah, restrict access bisa kita tambahkan, maksudnya tidak sembarang peserta course bisa punya akses. Misalnya harus siswa boleh ujian kalau sudah misalkan mengumpulkan tugas. Nah, berarti harus ada activity completion. Nah, kita klik dulu. Tapi sebelumnya si tugas itu harus dijadikan syarat. Gitu. Kalau tugasnya nggak dijadikan syarat ya nggak bisa. Jadi nggak bisa kita pilih activity completion di sini. Nah, kan bentuknya seperti ini. Aktivitasnya apa? Tadi kan kita sudah aktivitasnya ada video latihan, ada materi UTS, slide matrix ya. Nah, ini must be marked complete, maksudnya dia harus udah lihat. Misalnya video latihan soal, harus udah lihat dulu. Jadi anak-anak yang punya password tapi belum pernah lihat video latihan soal, nah itu nggak bisa ikut ujian, kira-kira begitu. Kalau ini must, ada lagi must not, ya tidak lihat. Kalau syaratnya ada 2, misalnya lagi activity completion, N. Nah, perhatikan di sini ketika ada lebih dari 1 syarat, ini ada N. Kemudian bisa juga kalau N itu artinya apa? Udah lihat video latihan soal, kemudian sudah juga misalkan melihat atau mendownload slide matrix gitu ya. Ini N, artinya harus dua-duanya. Kalau cukup salah satu aja yang dijadikan syarat, berarti ini match any. Nah, ketika kita ganti match any, dia berubah jadi or. Ketika berubah jadi or, nah seandainya anak itu hanya lihat video latihan soal tapi tidak lihat slide matrix, ya berarti dia bisa ikut ujian. Jadi setidaknya ada materi yang dia lihat. Kalau tujuan kita seperti itu. Kalau tujuan kita harus semuanya materi itu dia lihat, nah berarti kita pilih yang must match all ya, harus match semua. Kira-kira seperti itu. Oke, sisanya. Nah, ini kalau UTS ini dijadikan syarat supaya anak itu bisa ikut UAS, berarti di completion trackingnya, nah ini ya, kita pilih saja show activity as complete. Nah, when condition are met. Metnya apa kondisinya apa? Apakah hanya dengan melihat ujian lantas dia dianggap ujian? Oke, yang pertama, atau harus menerima nilai dulu. Gitu ya. Misalkan kalau menerima nilai, apa ada passing grade-nya atau enggak gitu. Tadi kan ada ya passing grade di atas. Oke, kalau sudah tinggal kita ini kan kita buat kuisnya ya, tapi pertanyaannya belum ada kan? Belum. Jadi klik save and display. Nah, muncul seperti ini. Ada edit quiz. Di sini ada notif no question have been edit yet. Jadi belum ada pertanyaannya. Oke, dibolehkan mencoba ujian ini 1 kali. Kuisnya tidak available, tidak dapat dikerjakan sampai hari Senin jam 7. Nah, kemudian kuis akan ditutup hari Senin jam 10. To attempt this quiz, you need to know the quiz password. Jadi harus tahu password dari kuisnya. Waktunya 1 jam 40 menit ya. Nah, edit quiz ini untuk memasukkan soal, atau kita juga bisa klik tombol gerigi lalu kita klik question. Seperti itu. Oke, kita edit quiz saja. Nah, di sini maksimum grade ini 10. Kalau mau kita buat 100, tambahkan 100, kemudian klik save. Nah, sekarang kita masukkan soalnya. Kita klik shuffle kalau soalnya mau diacak. Kalau tidak, checklistnya hilangkan. Misalkan saya mau acak. Untuk menambahkan soal, kita klik tombol add. Nah, di sini ada 3 pilihan. Add new question, artinya kita mau langsung bikin soal untuk ujian ini ya. Kemudian from question bank, artinya kita ambil dari question bank yang soal-soal yang sudah kita masukkan ke question bank. Kemudian yang ketiga itu random question. Random question itu soal acak. Jadi misalkan kita sudah punya question bank soal matriks ada 100 soal. Nah, kalau kita klik random question, nah ini, nah ada kan
Existing kategori INF 16. Misalkan saya ambil bab vektor. Kan ada 6 nih. Dari 6 soal, saya ambil number of random question. Misalkan saya ambil 3. Artinya nanti Moodle secara otomatis akan mengambil 3 dari 6. Bisa jadi si A, anak A misalnya, yang namanya A itu dapat 3 soal ini, 1, 2, 3. Tapi anak kedua, si B, dia dapat soal 3 juga sih jumlahnya, cuman nomornya beda. Yang ini, yang keempat, dan yang kelima misalkan. Gitu. Dan anak yang C, si C misalnya dia dapat sama sih jumlahnya 3 soal, tapi beda lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau kita ambil sini add random question. Nah, maka seperti ini bentuknya. Kalau kita see question, kita lihat soalnya keluar semua. Tapi apakah semua keluar? Ya enggak, dipilih tadi. Ya, dipilih. Oke. Nah, ini pagination-nya. Halaman 1 itu ada 2 pertanyaan. Nah, halaman 2 baru 1, kita tambah lagi. Misalkan kita sekarang coba metode yang ini, frame question bank. Nah, sama, cuman ini dipilih. Jadi kita terbuka nih question banknya semua. Terus kita pilih mau dikasih yang mana. Misalkan saya ambil nomor 1 sama nomor yang terakhir gitu ya. Nah, maka semua anak akan mendapatkan soal nomor 1 dan nomor yang terakhir. Nomor berapa ini? Nomor 6 gitu. Jadi nggak random, semua anak dapat soal ini dan itu. Kita add misalkan ya. Kemudian kalau kita coba add lagi, add-nya di bawah aja biar ngurut. Kalau kita tambah di atas boleh nggak? Ya boleh aja, cuma nanti pagination-nya bisa berubah lagi gitu ya. Tapi tenang, kalaupun berubah misalkan tinggal klik ini aja, repaginate, mau berapa pertanyaannya per halaman. Kita coba yang pertama, add new question. Nah, ini sama kayak tadi di question bank. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, kalau pilih esai, esai ini dikoreksi manual oleh kita sendiri. Jadi tidak dikoreksi oleh Moodle ya. Kecuali dipilih yang ini, esai auto grade, baru nanti dipilih oleh Moodle, dikoreksikan ya, diperiksa oleh Moodle. Misalkan saya tambahkan 1 multiple choice. Ya, pertanyaan seperti apa diisi, kemudian nanti tinggal save changes ya. Oke, sekarang misalkan kita cancel, soalnya ada 5. Nah, kuis kita, ujian kita sekarang sudah jadi. Nah, ini kalau ada kesalahan misalnya, oh salah nih soalnya, tinggal ini aja, klik yang icon gerigi. Nah, ini untuk setting ya, ada edit question. Oke, kalau kita lihat, nah seperti ini adalah, nah kalau mau diedit ya. Oke, ini tadi. Sekarang kita back to course. Oke, seperti ini bentuknya. Restricted, not available unless, ini sudah ya. Itu. Kalau kita mau lihat tampilannya seperti apa, klik aja di nama ujiannya tadi, UTS Master Ganjil. Nah, seperti ini. Cuman karena tadi belum ya, jamnya belum ada, jadi kita belum bisa mencoba. Supaya bisa kita coba, saya edit dulu timingnya supaya bisa dicoba ya. Nih, saya hapus dulu. Nah, kita ceritanya mau coba tadi seperti ini. Attempt quiz now, kita mau lihat. Tadi kan ada password ya, passwordnya apa, ujianku, kemudian start attempt. Nah, seperti ini tampilannya. Ada 1 halaman, ada 2 pertanyaan.
saya jawab misalkan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada quiz navigation. Karena tadi navigasinya kita pilih bebas, maka bisa saja dari halaman 1 kita dari nomor 1 dan 2 langsung saya ke pertanyaan terakhir gitu ya. Terus ini berarti sudah dijawab pertanyaannya. Kalau masih putih berarti belum dijawab. Resource misalnya saya jawab dulu semua. Udah ya, semua sudah dijawab. Nah, kalau sudah selesai tinggal finish attempt di sini atau finish attempt yang di sana. Oke. Jawaban sudah disimpan di server, tapi belum ada nilainya. Ini masih ada. Jadi kalau misalnya mau kembali lagi si siswa ya, bisa kembali misalnya ada jawaban yang ini salah nih. Ganti deh. Gitu ya. Seperti itu. Finish attempt. Nah, siswa harus klik juga submit all and finish. Klik lagi konfirmasi. Nah, udah ada jawabannya semua. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau siswa sih langsung ke halaman ini. Summary of your previous attempt. Tuh. Dari 5 pertanyaan, betulnya 2. Berarti nilainya 40. Ya, kira-kira begitu. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.